berkaitan dengan masalah keturunan. Ini juga masalah yang sering kali menimpa kaum muslimin. Bukan hanya kaum muslimin, manusia secara umum. Karena memang fitrah manusia cinta ya, berketurunan. Bahkan di dalam ayat Al-Quran banyak ya. Salah satu penyebab manusia berbangga-bangga di dunia itu keturunan. Apalagi al-banin ya. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Anak laki-laki ini jadi kebanggaan dan jadi tafakhur, berbangga-bangga ya dengan anak laki-laki ini. Ini hukum fitrah ya, fitrah manusia yang lurus, yang masih belum tercemari dengan pemikiran-pemikiran mungkin kotor ya. Jadi para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini, Imam Hasan Al-Basri menganjurkan kita atau menganjurkan kaum muslimin yang mempunyai problematika keturunan tersebut untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kegersangan, kefakiran, kemudian sedikit kekurangan dan lain sebagainya, dengan memperbanyak istighfar. Perbanyak sebanyak-banyaknya ya. Memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih ya. Astaghfirullahal azim ya. Kemudian dengan lafaz-lafaz yang umum ya. Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan dari Ibnu Shabih bahwa ia berkata, ada seorang laki-laki mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kegersangan bumi ya. Bumi tidak hujan-hujan. Maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya adalah istighfar ya. The best solution ya. Solusi terbaik ini istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak masalah, perbanyak istighfar ketika di dapur ya, ketika sedang nyetir mobil daripada bengong ya, ngelihatin kanan kiri mungkin banyak pemandangan yang tabarruj ya, buka aurat ya, sambil istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa ingat ya, tidak lalai di jalan ya. Kemudian yang lain mengadu kepadanya tentang kemiskinan ya, kepada Hasan Al-Basri. Maka beliau berkata, beristighfarlah ya, perbanyaklah istighfar. Ada orang lagi ya, berkata kepadanya, mengadu, doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia memberikan aku keturunan. Maka beliau mengatakan kepadanya, beristighfarlah ya. Dan yang lain juga mengadu kepadanya tentang kekeringan kebunnya. Kebunnya tidak panen-panen mungkin ya. Apa yang dikatakan oleh beliau? Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dari kisah tersebut para pendengar yang berbahagia, kami menganjurkan demikian kepada orang yang mengalami hal yang sama ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, maka Ar-Rabi bin Shabih berkata kepadanya, banyak orang yang mengadukan macam-macam perkara, dan Anda memerintahkan mereka semuanya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri ya. Tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun ya, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, Maha pemberi ampun ya. Yursilis sama 'alaikum midrara ya. Maka ya, di antara fadilah dan keutamaan istighfar itu, Allah pasti ya, yursilis sama, akan mengirim dari langit ya, mengirimkan apa? Hujan midrara, yang lebat ya. Ini fadilah ya, ini sebab-sebab yang mungkin tidak bisa dipelajari secara akademis gitu ya. Artinya ini sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan karena keberkahan suatu amal soleh ya, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yumditkum bi amwal wa banin ya. Allah Subhanahu wa taala akan membanyakkan, memperbanyak. Apa itu? Bi amwal, dengan harta ya. Tadi ada yang mengadu, saya miskin dan lain sebagainya. Banyak istighfar, insya Allah akan dibukakan pintu-pintu kebaikan dan pekerjaan ya. Banyak istighfar ya. Kemudian wabanin ya, anak keturunan ya.
Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan begitu juga sungai-sungai. Jadi para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda kini berada, jadi ini solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang sedang menghadapi mungkin kesusahan dalam keturunan, ya, kemudian kemiskinan, kegersangan dan lain sebagainya. Dan tidak ada salahnya, ya, kita juga mengambil selain memperbanyak istighfar, kita mengambil sebab yang masih dibolehkan dalam syar'i, misalnya terapi, ya, terapi dengan berbagai macam obat yang masih dibolehkan, atau berkonsultasi kepada yang ahli, dokter ahli masalah hal ini, ya, ditanyakan, ya. Akan tetapi tidak bergantung semata-mata kepada mereka, ya. Kita gantungkan bahwa ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita, ya. Kita juga harus introspeksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anak itu bisa jadi dia fitnah, ya. Dan ini banyak sekali. Bisa jadi zinah, ya, perhiasan bagi seseorang, atau bisa jadi qurratu ain. Apa? Qurratu ain, ya, penyejuk pandangan. Dan ini yang kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini juga harus dipanjatkan dengan tulus, yakin seyakin-yakinnya, dan kita harus berusaha semaksimal mungkin seperti Nabi Zakaria, ya. Beliau dengan kuat keyakinannya sampai beliau mengatakan walam akun bidu'ai syaqiyan. Aku tidak pernah, ya, mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecewakan dalam doaku, tidak dikabulkan. Angkat kedua tangan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang ijabah, di tengah malam yang gelap gulita, setelah sholat, ketika hari Jumat, ketika safar, ketika berbuka puasa, ketika setelah sholat fardu. Angkat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu kemudahan kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam.